Salam bahagia, sahabat mindset aku kaya. Selamat bertemu lagi di channel ini. Mungkin bagi kamu yang tidak kebetulan terdampar di channel ini, itu sudah arahan dari alam semesta. Mungkin ini yang kamu butuhkan. Kamu tidak boleh miskin lagi, kamu tidak boleh stres lagi, kamu tidak boleh putus asa lagi, kamu tidak boleh khawatir lagi, kamu tidak boleh kecewa, kamu tidak boleh takut lagi, kamu jangan putus asa, apalagi bunuh diri. No way. Inilah saatnya yang baik bagi kamu untuk memperhatikan channel ini. Kita akan bahas spesial tentang ilmu kehidupan. Saya tidak membahas tentang teori agama, tapi saya mengambil referensi dari sebuah kitab yang sudah dipercaya ribuan tahun, lebih lama bahkan dari bukunya The Secret yang ditulis oleh Rhonda Byrne, dipopulerkan tahun 2006, diterjemahkan dengan 44 bahasa. Tapi kitab referensi saya ini ribuan tahun yang lalu telah ditulis dan diterjemahkan lebih daripada 350 bahasa. Dan itu masih populer, up to date dengan kehidupan sekarang ini. Jadi itu alasan saya untuk mengambil referensi ini, dan nanti kita akan belajar bersama-sama. So, keep watching, jangan kemana-mana. Jika kamu ingin mencatat atau apa, silakan ambil pulpenmu. Ini hal yang baik. Semua teman-temanku pasti pernah dengar yang namanya law of attraction, hukum menarik, hukum tarik menarik, like attracts like, yang sama menarik yang sama. Dipopulerkan sejak buku yang ditulis oleh Rhonda Byrne, The Secret, bahkan sempat difilmkan itu dan mulai mendunia gaungnya. Ya, sungguh sangat memberikan dampak yang positif menurut saya. Tapi fakta membuktikan tidak semua orang yang melakukan hukum law itu bisa terbukti. Sehingga banyak teori-teori yang dimunculkan dari berbagai macam sumber. Ada yang dikatakan harus kuat visualisasi, sementara orang lain mengatakan, saya nggak tahu bagaimana visualisasi, seringkali gelap kalau saya memvisualisasi, harus afirmasi, harus pakai skrip tertulis, harus pakai vision board. Saya menganggap itu baik, tapi kali ini saya mau mengajak langsung kepada teks yang sesungguhnya. Kita belajar dari sumbernya, dari mana asal mulanya itu, sehingga kita yang nonton ini tidak akan direpotkan lagi harus bagaimana visualisasi, harus pakai audio subliminal, harus mempelajari alfa, beta, theta, delta. Wah, bagi kita orang awam nggak terlalu paham tentang hal itu, sehingga kita cukuplah untuk mempelajari itu. Tapi kalau kita sampai pada kesulitan itu tidak akan bisa menyelesaikan dan membuat kita pada akhirnya bisa kecewa. Ya, memang benar bahwa pikiran manusia terdiri dari secara umum ya dua kategori, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sejak umur 3 bulan dalam kandungan, janin itu sudah bisa menerima informasi melalui getaran detak jantung ibu, suara hati ibu, suara ya voice atau getaran hati ibu, jiwa hati ibu bisa terekam di bawah alam sadar. Karena itu penting sekali bagi ibu-ibu muda yang sedang hamil, jaga kandunganmu dengan baik, lingkunganmu, hatimu, kebahagiaanmu, karena itu membentuk pola di bawah alam sadar daripada janin. Jadi umur 3 bulan sampai 7 tahun, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu terhubung langsung. Karena itu penting hati-hati bagi orang tua, ibu-ibu khususnya, kalau memarahi anak, jangan dengan kata-kata kasar, jangan berulang-ulang menyampaikannya. Karena apa yang berulang-ulang disampaikan, itu akan menjadi pola terekam di bawah alam sadar dia. Kalau berkali-kali kita ngomong bodoh, nakal, dan sebagainya, lalu kita bentak, kita memberikan ketakutan, itu akan terekam bagi dia. Dan nanti setelah umur 7 tahun ke atas, 8 tahun, baru ada yang namanya critical area. Critical area itu semacam pintu penjaga. Informasi yang masuk di alam sadar, ini seperti ini ya. Informasi yang masuk di alam sadar, ini akan diteruskan masuk ke bawah alam sadar. Tetapi akan melalui sebuah penjagaan, disebut kayak, katakanlah itu kayak satpamnya. Ini namanya critical area. Jadi kalau pikiran sadar ini mengatakan, aku mau kaya, aku mau sehat. Tapi critical area ini akan meneruskan informasi dari
otak kita, pikiran sadar kita, menyampaikan ke dalam, bos, ada informasi kita ingin kaya, kita mau sehat, kita mau sukses. Tapi pikiran bawah sadar ini akan mengatakan, tidak ada informasi itu di sini. Menjadi kaya itu sulit. Kita dari keluarga sederhana, cari uang itu sulit. Tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin bisa sehat. Karena kita keturunan orang yang sakit. Diteruskanlah ke sini, lalu ditolak. Sehingga banyak orang, pendidikannya bagus, tapi selalu mengalami obstacle, hambatan-hambatan. Nah, sekarang kita akan melihat referensi yang sebenarnya kita dalami itu. Di mana letak persoalannya? Hari ini kita tidak akan membahas tentang critical area dengan ada kata seperti memanipulasi alam bawah sadar, menipu alam bawah sadar. Wah, kata-kata seperti itu menurut hemat saya sepertinya masa kita menipu dengan diri kita, memanipulasi pikiran bawah alam sadar kita. Firman Tuhan memberitahukan itu kepada seorang panglima perang yang namanya Yosua. Dia tertulis itu dalam surat Yosua pasal 1 ayat 8, tetapi di sana dikatakan jangan lupa memperkatakan dan merenungkan firman, teks firman yang tertulis siang dan malam. Perkatakan dan merenungkan siang dan malam. Berarti ada keterlibatan afirmasi, perkataan, dan pikiran. Itu apa yang selalu dikatakan, didengar oleh telinga kita, terekam oleh pikiran kita terus-menerus, itu akan masuk di bawah alam sadar kita. Itu yang dinamakan repetisi. Jadi salah satu cara untuk memasukkan, mempola alam bawah sadar kita, yaitu dengan repetisi, pengulangan terus-menerus. Dalam Mazmur pasal 1, ayat 1, 2, 3, dan seterusnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman siang malam. Jadi untuk mempola pikiran bawah alam sadar kita, harus ada repetisi yang berulang-ulang siang malam. Sehingga pola firman, pola sejahtera, pola kelimpahan, pola kekayaan, pola kesehatan itu terekam. Ketika itu terekam, dalam ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur pasal 1, ayat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dikatakan apa? Apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi gampang sekali kalau mau berhasil, gampang sekali kalau mau sehat. Jaga pikiran, afirmasi kita, dan hati kita. Sekali lagi saya tidak bicara tentang konteks agama. Karena saya percaya agama-agama pada umumnya juga mengajarkan hal yang sama. Tapi saya mengambil referensi dari kitab yang sudah terbukti ribuan tahun ditulis dan membuktikan dirinya bahwa itu dibuktikan oleh para sains dan valid sampai sekarang. Nah, mari kita akan lanjut, kita akan membicarakan ini. Kamu santai saja, kalau yang mau minum kopi, silakan minum kopi. Tapi poin kita, kamu tidak boleh miskin lagi, kamu tidak boleh susah lagi, kamu tidak boleh stres lagi, kamu tidak boleh lagi berat dalam hidup ini, karena hidup ini indah, hidup ini harus kamu nikmati. Hidup kita ini singkat sekali, bro. Kalau kita hidup dengan pertengkaran, terus-menerus kekurangan, kapan bahagianya? Hidup ini harus dinikmati. Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak kekurangan, berkelimpahan. Ingat ya, bahwa yang pertama-tama diciptakan oleh Tuhan alam semesta adalah langit dan bumi dan segala isinya. Setelah itu komplit, sumber daya alam itu komplit. Manusia diciptakan. Untuk apa? Supaya manusia tidak berat hidupnya. Semua sudah disediakan. Buah-buahan sudah disediakan, ikan disediakan, burung disediakan, sumber daya alam disediakan, mulai dari mineral, sumber-sumber mineral, tambang, nikel, emas, semuanya besi sudah disediakan. Dan manusia diberikan akal, pengertian untuk mengelola bumi ini. Bumi ini tidak pernah kekurangan, selalu ada nikel untuk membuat mobil, ada besi, ada aluminium, ada kaca, ada kayu, lengkap semuanya. Bumi ini lengkap semuanya. Kita belum pernah mengimport barang dari planet lain. Semuanya hasil sumber daya alam ini. Kaya alam semesta ini. Jadi mana mungkin Tuhan menciptakan kamu dalam kondisi miskin. Kalau kita miskin, kita sakit-sakitan, tidak bahagia. Itu bukan kesalahan Tuhan. Kesalahan kamu. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki. Sehingga kamu tertarik belajar LOA. Law of Attraction. Ujung-ujungnya kamu sudah nulis 55 kali 5,
sudah mulai buat skrip ya, mulai membuat vision board, mulai afirmasi, mulai memvisualisasi seolah-olah itu sudah terjadi. Dengan akal kita jadi mentok, kok nggak pernah jadi-jadi, kok bisa begini, kenapa? Lalu kamu mencurigai, loh tidak berhasil. Nah, sekarang saya mau beritahu caranya. Saya berdoa dan berharap setelah kamu nonton video ini, ada sesuatu yang berubah dalam pikiranmu dan pemahamanmu. Dan kamu akan menjalani suatu kehidupan dengan dimensi yang baru. Saya percaya, kebenaran yang tertulis sebagai firman Tuhan ini akan bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jangan betah miskin, jangan betah sakit-sakit, jangan betah tidak happy, jangan betah terus bertengkar terus. Kamu harus happy. Kamu harus umur panjang, kamu harus awet muda, kamu harus senang, kamu harus bisa menikmati apa yang diinginkan oleh hatimu. Ya, mari kita mempelajari ini lebih jauh. Saya ambil satu catatan yang tertulis di dalam Markus pasal 11. Pada suatu waktu, Yesua Hamasya bersama murid-muridnya, murid-muridnya. Waktu itu dari kejauhan dilihatnya ada sebuah pohon ara. Zaman itu pohon ara buahnya itu bisa memberi orang lapar, bisa kenyang lah, katakan seperti gitu. Pohon ara dimakan buahnya dan bisa menghilangkan rasa haus. Dari jauh kelihatan subur sekali, hijau-hijau. Ketika sampai di pohon itu, Yesus melihat tidak ada satupun buahnya. Lalu Yesus mengucapkan sebuah perkataan. Mulai hari ini sampai selamanya, seterusnya, tidak ada seorang pun yang akan memakan buahmu lagi. Artinya, pohon itu sudah dikutuk mati. Dan besok hari, cuma dalam hitungan jam, bukan hitungan hari. Mereka melintasi lagi tempat di mana pohon ara itu yang telah dikutuk, kering sampai ke akar-akarnya. Nanti kamu bisa baca itu dalam Markus pasal 11, mulai ayatnya yang ke Markus pasal 11 itu, ya, itu ayatnya mulai ayatnya yang ke-20 seterusnya. Murid-murid kaget, loh, kok bisa ada pohon kering? Padahal baru kemarin loh, hitungan jam. Kenapa bisa kering begini? Lalu Yesus menjawab, apa kata Yesus dalam ayat 22? Percayalah kepada Tuhan. Ketika murid-murid bertanya, kok bisa kering pohon ini? Yang kau kutuk baru berapa jam kemarin? Harusnya Yesus memberikan penjelasan. Penjelasan apa? Secara terurai. Ya, karena ini pohon ini, kalau kita katakan begini, harus begini, gini. Dan perkataan kita itu akan mengandung kuasa dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi penguraian pertama. Penjelasan yang pertama, bukan itu. Yang pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, percayalah kepada Tuhan. Artinya apa? Jadi sumber kehidupan, sumber kuasa, sumber segala-galanya, itu Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudaraku, semuanya, bro, tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan keluar dari tanah. Sehingga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang berakar, itu hidup di atas tanah, bergantung dengan tanah. Tanpa tanah, pohon pasti mati. Bungamu yang cantik pasti mati. Ya, perlu tanah. Oh, mungkin kamu bilang, bagaimana dengan hidroponik? Itu kan hasil rekayasa manusia. Tapi pada umumnya semua kan di atas tanah. Air juga kan dari tanah. Diambil dari tanah. Ikan-ikan diciptakan Tuhan dari air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Dan manusia diciptakan dari rohnya Tuhan. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mengerti ini? Tanah tanpa tumbuhan, dia tetap tanah. Tapi tumbuhan tanpa tanah, mati. Ikan tanpa air, air tanpa ikan, tetap air. Walaupun air rawa-rawa. Tapi kalau ikan tanpa air, mati. Tuhan tanpa kamu dan saya, guys, dia tetap Tuhan. Dia tetap Maha Esa. Cuma satu Tuhan. Tapi kalau kamu tanpa Tuhan, habis loh. Mungkin kita berkata, wah,
Saya nggak perlu Tuhan. Lah, jangan sombong bro. Sekaya apa sih kamu? Tolong beritahu saya, para super rich, para triliuner di dunia ini, siapa orang paling kaya di dunia ini yang tidak mati? Pasti mati. Saya mau tanya, apakah akunnya, rekeningnya, kekayaannya, propertinya, investasinya, perusahaannya ngikut? Tidak. Ditinggalkan di bumi ini. Dan semua orang yang meninggalkan bumi harus mati. Ngeri nggak? Kalau kamu ke Amerika, naik pesawat, ya kamu harus sehat. Baru bisa diizinkan terbang. Tapi kalau kamu mau meninggalkan dunia ini, harus berangkat ke sana. Kamu harus mati. Ngeri loh. Jadi jangan kita terlalu gegabah dan sombong. Kekayaanmu tidak bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu. Pangkatmu tidak bisa menambah umurmu. Nggak bisa. Banyak presiden mati, raja mati, orang kaya mati, Steve Jobs mati. Siapa lagi? Kamu dan saya juga bakalan mati. So, kita harus sadar sekarang ini. Kita perlu Tuhan. Makanya Yesus langsung menjelaskan pokok persoalan pertama. Kamu harus percaya pada Tuhan. Karena semua sumber kehidupan daripadanya. Kalau kita bersumber kepada Tuhan, maka hukum Noah itu pasti terjadi. Kalau kamu hanya bersumber pada kemampuan sainsmu, kemampuan analisamu, itu hanya sesaat dan tidak memberikan jaminan apa-apa. Ya faktor kebetulan random saja barangkali. Nah, coba kita memperhatikan ini. Lalu Yesus memberitahu, percayalah kepada Tuhan. Setelah itu dilanjutkan begini oleh Yesus. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Artinya, apa yang kamu katakan dan kalau kamu yakin, itu terjadi. Ini tidak memilih agama apapun. Ini tidak memilih suku bangsa apapun. Ini bicara tentang keyakinan. Sebab apa yang kamu yakini, itu yang terjadi. Bukan apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang kamu yakini. Nah, kalau kamu yakini kamu miskin terus, ya kamu miskin. Kalau kamu yakini uang itu susah dicari, ya itu akan terjadi. Kalau kamu yakin mati muda, ya kamu mati muda. Kalau kamu yakini bahwa kamu dari keluarga miskin dan tidak mungkin menjadi kaya, maka itu akan terjadi. Tapi kalau kamu yakin, kamu bisa sukses, kamu bisa kaya, kamu bisa happy, kamu bisa mendapat jodoh yang baik, maka keyakinanmu yang terjadi. Bukan apa kata orang, sekalipun seluruh dunia menyumpahimu, tapi kalau keyakinanmu, kamu ikuti, maka keyakinanmu yang terjadi. Jadi jangan peduli apa kata sumpah orang di sekitarmu. Oh, mungkin orang berkata, potong jari gua kalau dia akan berhasil. Potong langkai mayat kalau dia berhasil. Jangan dengar itu. Apa yang kamu yakini, itu yang akan terjadi. Yang kamu yakini, itu yang disebut beliefs. Keyakinan. Bukan soal agama. Keyakinan. Dan keyakinan itu bertumbuh sejak dari kamu kecil. Dari lingkungan keluargamu, dari lingkungan pendidikanmu, lingkungan spiritualmu, lingkungan sekolahmu, pemegang otoritas, orang yang punya otoritas. Itu bisa memasukkan sesuatu kepadamu. Lingkungan pergaulan itu menentukan. Itu sebabnya jangan sembarangan bergaul. Karena di dalam kitab suci dikatakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Coba kita perhatikan, yang lagi marak biasanya geng-geng motor. Tadinya ini anak baik. Begitu masuk di geng motor, maka ada kesepakatan tim di situ. Mereka berani melakukan satu perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Coba kalau sendiri, nggak berani. Itu sudah menjadi sebuah pola yang terekam di dalamnya. Dan kalau misalnya dari kecil, orang tuamu sering bilang, uang susah dicari, kita nggak mungkin kaya, atau ada kebencian yang tertanam tentang orang kaya, tentang uang, tentang pengajaran yang salah, tentang komunitasmu, yang mengatakan, sudahlah, yang penting kita happy, nggak usahlah terlalu berpikir kaya, nggak usahlah terlalu berpikir macam-macam, yang penting happy. Kalau kamu kekurangan akan sulit happy-nya. Kalau kamu tidak bisa memberi tangan di atas, akan sulit happy-nya. Karena lebih berkat, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tidak ada hukum kekurangan. Sebenarnya, kalau kita tahu hukum kelimpahan,
Hari ini saya mau ngajar tentang hukum kelimpahan. Hukum kelimpahan itu sumbernya dari Tuhan. Bukan dari mana? Dari Tuhan. Karena pemilik langit dan bumi, pemilik kehidupan, pemilik nafasmu, Tuhan semesta alam, namanya Yahweh Tsebaot. Sumbernya di sana. Oke, mungkin kamu berkata, oh dia nggak punya keyakinan, nggak punya Tuhan, nggak punya apa, tapi dia bisa kaya. Tapi jujur, dia nggak bisa happy. Di dalam hidup manusia ada lubang yang besar, diisi apapun tidak akan pernah puas. Dan lubang itu sengaja dibuat oleh Tuhan. Nanti diisi dengan Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan, baru bisa puas. Tujuan hidup apa sih bro? Mengumpulkan kekayaan? Bukan. Tujuan hidup itu happy. Kamu punya uang banyak, kalau kamu nggak happy, kamu nggak bisa menolong orang. Apa gunanya? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut. Ayat 24. Ini yang dipakai oleh hukum Law of Attraction. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Ini yang diajarkan di Loa, visualisasi, seolah sudah menerima, membau, merasa, memegang, seperti sudah terjadi. Tempel foto-foto, kalau kamu suka mobil, suka rumah, jalan-jalan ke luar negeri, mulai membayang-bayangkan, memvisualisasi, seolah kamu sudah ada di sana. Saya punya pengalaman. Saya belum kenal Loa. Tahun 2004. Saya ingin sekali ke satu negara. Kalau melihat keadaan saya waktu itu, nggak mungkin uang dari mana. Nggak mungkin. Saya orang desa. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. 100% nggak ada hubungan. Saya tidak pernah memvisualisasikan saya sudah ada di negara itu, naik mobil, jalan-jalan, lalu nggak pernah. Saya nggak tahu masalah visualisasi. Saya hanya ada satu keyakinan saya, bahwa saya pasti ke sana. Itu saja, tanpa visualisasi, tanpa vision board, tanpa tempel-tempel benderanya, gambarnya. Nggak ada yang saya tahu tentang itu. Saya hanya punya keyakinan, saya pasti ke sana. Karena keyakinan saya kuat ke sana, maka saya selalu berdandan seperti saya ada di sana. Dan itu bukan visualisasi, karena keyakinan yang begitu kuat, seolah saya sudah ada di sana. Saya tidak pernah memvisualisasi. Karena saya tahu bro, banyak di antara kamu sekalian ini susah memvisualisasi. Membayang-bayangkan seperti bioskop mental. Seolah-olah kamu sudah masuk di mobil yang kamu inginkan. Mencium aromanya, memegang uang. Wah, oke deh, saya nggak mencela itu. Tapi kebanyakan orang sulit melakukannya itu. Yang paling utama yang harus kamu tahu, kamu harus percaya kepada Tuhan. Dan Yesus memberitahu, apa saja yang kamu minta, kata apa saja yang kamu minta, tidak ada yang berat. Di hukum alam semesta spiritual dari Tuhan semesta alam, tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat, tidak ada yang cepat, tidak ada yang lama, tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal. Dalam hukum penciptaan semesta alam, semuanya segampang membalik telapak tangan. Thin air, udah tipis saja. Semudah itu. Cuma otak kita yang selalu mengklasifikasi uang 100.000 dengan uang 10 miliar, lebih susah 10 miliar. Di alam supranatural, kemahakuasaan Tuhan semesta alam, uang 100.000, uang 1 miliar, 1 triliun, sama mudahnya. Gunung pun, kata Yesus, kalau kamu berkata kepada gunung, tercampaklah. Berarti ini perintah. Perintahmu. Asal kata-katamu, kamu yakini, itu terjadi. Hebat kan? Hebat. Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta. Yang kamu minta pasti yang sesuai kebutuhanmu dong. Saya nggak pernah mau minta jet pribadi, karena saya tidak butuhkan. Saya nggak pernah minta helikopter, karena saya sadar untuk apa. Saya belum butuhkan itu. Saya hanya meminta sesuatu sesuai kebutuhan saya. Tapi Yesus menantang di sana, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu sudah menerimanya. Coba renungkan baik-baik ya. Apa saja yang kamu minta, katakan seperti gini.
Saya minta pulpen ini. Ini ya, highlight. Saya minta, katakan ini pulpen seperti ini. Saya minta berarti belum ada. Tapi Yesus mengatakan, percayalah, kamu sudah menerimanya. Wah, ini sulit loh. Makanya Loa memberitahu visualisasi. Buat bioskop mental. Tulis 55 kali 5. Setiap hari 55 kali. Ada yang 77 kali 7. Ada yang 99 kali 90 dan sebagainya. Repot itu. Saya tidak mencela itu. Tapi banyak orang tersandung dan merasa jadi kecewa. Kok itu nggak terjadi? Banyak, silakan lihat di YouTube. Komplain orang, kok nggak terjadi. Bahkan mereka yang menjelaskan tentang teori Loa itu, tidak semua membuktikannya. Hanya mereka baca buku secara teori, lalu mereka ceritakan. Harus dialami dong. Saya tidak pernah memvisualisasi sejauh itu. Saya tidak pernah melihat bioskop mental. Saya hanya percaya, keyakinan saya, ketika kamu yakin sebagai orang sukses, maka kata-katamu, pikiranmu, pergaulanmu itu akan terbentuk sesuai keyakinanmu. Keyakinan ini akan membentuk habitmu, kebiasaanmu, karaktermu, caramu bergaul, caramu bicara. Bukan visualisasi. Syukurlah kalau kamu bisa memvisualisasi, lebih bagus lagi, kan lebih kuat ya. Ya, maaf ya, yang selalu menggunakan visualisasi bioskop mental, skrip 55 kali 5, maaf. Ya, baiklah semua itu. Tapi kalau kamu tidak mampu bervisualisasi seperti itu, jangan kecil hati. Pelihara, pupuk keyakinanmu. Keyakinan yang sejati, sumbernya dari Tuhan. Karena itu Yesus memberitahu, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya kamu pernah lihat Tuhan nggak? Nggak pernah. Tapi kamu percaya kan? Ya, percaya. Kamu pernah lihat signal frekuensi HP? Nggak pernah lihat. Tapi kenapa kamu berani beli HP iPhone yang mahal dan sebagainya? Padahal signal kamu nggak lihat. Ya karena kamu percaya. Tapi jangan terjebak. Ada seorang profesor yang dungu, blow on. Dia ngajar mahasiswanya, dia berkata begini. Anak-anak mahasiswa, kalian pernah lihat nggak Tuhan? Serentak mereka mengatakan, tidak pernah kami melihat Tuhan. Lalu profesor itu mengatakan, kalau begitu, yang tidak kamu bisa lihat, itu tidak ada, dan Tuhan itu tidak ada. There is no God. Nggak ada Tuhan, katanya. Tiba-tiba ada satu orang nyeletuk. Satu orang mahasiswa nyeletuk berdiri. Teman-temanku sekalian, apakah kalian pernah melihat otaknya profesor? Serentak teman-teman bilang, nggak pernah kami melihat, cuma rambutnya doang dengan jidatnya. Lalu apa kata mahasiswa yang berani? Kalau begitu, profesor ini bicara tidak punya otak. Signal kamu nggak lihat, tapi kamu berani mengeluarkan uangmu puluhan juta untuk membeli gadget yang mahal. Tuhan kita tidak lihat, tapi kita percaya. Kalau kamu ingin memiliki keyakinan, kepercayaan yang utuh, pure, solid, kamu harus percaya Tuhan. Kamu harus mengakui pencipta langit dan bumi hanya ada satu pribadi. Tuhan hanya satu. Tuhan tidak diperanakan. Tuhan tidak bisa membelah. Tapi Tuhan bisa melingkupi seluruh alam semesta. Dia masuk di dalam dirimu, masuk di dalam diriku. Karena kita satu kesatuan. Wah, mungkin logika kita akan berkata, bagaimana mungkin Tuhan masuk dalam kita? Bro, pakai akal dong sedikit. Hampir sekian miliar manusia punya HP. Tapi HP-nya semua terhubung dengan yang namanya signal. Signal ada di semua HP. Kalau nggak ada di semua HP, terkoneksi dalam satu jaringan, internet, frekuensi, kita nggak akan bisa connect seperti ini. Jadi sedikit pakai logika. Tuhan ada di seluruh alam semesta. Sebagian orang mengatakan, ya universe, alam semesta yang menyediakan semua. Betul, alam semesta itu cuma tools. Tapi diberikan di dalamnya itu ada kemahakuasaan Tuhan. HP-mu yang mahal itu nggak ada gunanya kalau nggak ada signal. Signal nggak kelihatan. Tapi signal yang membuat HP-mu berfungsi secara maksimal. Pakai logika. Jangan mengatakan Tuhan tidak ada. Coba pakai logika.
Matahari sejak zaman nenek moyangmu. Cahayanya tidak pernah surut, tidak pernah pudar. Siapa yang mengisi energi ke sana? Nggak ada satu orang pun. Siapa yang menciptakan? Hukum energi panas itu hanya bisa terus menyala jika ada sumber yang memberikan support di dalamnya. Ya katakan secara sederhana lah, saya bukan ahli juga di bidang itu, saya bukan seorang fisikawan. Kita punya mesin generator, menyalakan listrik dalam rumah kita. Dia bisa menyala kalau ada solar, ada bahan bakar. Kalau bahan bakarnya habis, matilah listrik. Siapa yang masukkan bahan bakar ke matahari? Kemahakuasaan Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yesua mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu sudah menerimanya. Oh, pelan-pelan ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu sudah menerimanya. Saya mau tanya, perbedaan waktu antara minta dan percaya itu berapa detik sih? Bisa make sense ini? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu sudah menerimanya. Berapa detik jaraknya itu? Oh, saya berdoa 5 menit. Setelah itu, baru saya percaya. Wow. Di alam supranatural, waktu dan ruang dan waktu tidak ada. Bahkan Einstein mengatakan, waktu itu hanya ilusi. Dalam catatan kitab suci ini firman, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Einstein, seorang saintis ilmuwan tersohor. Waktu hanya ilusi. Dalam kitab Pengkhotbah, pasal 3, seorang Raja Sulaiman yang kaya raya mengatakan, segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya. Coba kita bahas ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan menjadi milikmu. Sehingga Rhonda Byrne menjelaskan hal ini. Dari sumber ayat ini. Dia cuma menyadur dari kitab ini. Asking, believe, receive. Minta, percaya, menerima. Di sini akarnya. Di Markus pasal 11, ayatnya yang ke-24. Itu yang membuat Rhonda Byrne buat buku besar-besaran. Dan dia menjadi kaya karena ayat ini. Akhirnya mulai dikaji. Harus dengan visualisasi, afirmasi, merasakan skrip. Macam-macam. Repot. Saya nggak bisa seperti itu. Saya hanya melatih keyakinan saya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan menjadi milikmu. Perhatikan baik-baik. Saya buka rahasianya ini. Kamu harus percaya Tuhan. Kata Yesua, percayalah kepada Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Sip? You take the point? Kamu harus percaya Tuhan. Tuhan berkuasa. Saya tanya dulu. Kalau kamu percaya Tuhan berkuasa, mampukah Tuhan menciptakan pulpen ini? Kamu jawab apa? Mampu. Oke. Put there. Letakkan itu. Mampu. Setelah itu, kamu minta dalam doa untuk sesuatu yang sudah disediakan. Bisa nangkap? Karena kamu percaya Tuhan sanggup. Kamu harus percaya dulu
bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Setelah itu kamu minta yang sudah disediakan. Makanya disebut apa yang saja kamu minta dan doakan, percayalah kamu menerimanya. Karena kamu percaya sudah disediakan. Saya kasih contoh. Saya masuk ke warteg. Atau warung restoran apa sajalah. Kita ngomonglah warteg. Di situ ada ayam. Di situ ada empelah. Di situ ada ikan. Tapi tidak ada daging sapi. Ingat, hanya ada ayam, jeroan, ikan. Tidak ada daging sapi. Kalau tidak ada daging sapi, saya tidak akan mungkin minta daging sapi, bro. Saya hanya minta yang saya percaya ada. Saya minta ayam, karena saya percaya ada. 2 Korintus 5 ayat 7 memberitahu, kami hidup bukan karena melihat. Saya bawa ke alam supranatural. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi percaya kita bukan karena melihat, tapi kita melihat apa yang kita percayai. Saya ulangi. Surat Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kami hidup bukan karena melihat. Ini ya, saya kasih ilustrasi sebagai jari telunjuk. Tapi karena percaya. Ingat, kami hidup bukan karena melihat, karena percaya. Dan kami percaya bukan karena apa yang kami lihat. Tapi kami melihat apa yang kami percaya. Saya percaya Tuhanku berkuasa. Dan saya percaya yang saya minta ini, saya lihat itu ada. Oleh karenanya, saya memesan, meminta yang saya percaya ada. Kembali ke daging ayam, jeroan, ikan. Tidak ada daging sapi yang dijual di warteg. Contoh. Tidak mungkin saya akan minta daging sapi. Karena saya tidak lihat ada, saya tidak percaya ada. Yang saya lihat cuma daging ayam. Saya minta daging ayam. Kalau kamu percaya Tuhan berkuasa, sanggup menciptakan, menyediakan ini, kamu minta. Karena kamu sudah melihat apa yang kamu percaya. Apa yang kamu lihat, kamu melihat apa yang kamu percaya, kamu minta. Disitulah kamu akan bisa menemui titik temu. Kamu percaya sudah menerimanya. Saya lihat di etalase warteg. Ayam, ikan, jeroan, tidak ada sapi, daging sapi. Saya melihat. Yang saya percayai, ayam. Saya pesan, saya minta. Saya tunggu beberapa menit. Pelayan yang memberikan di atas piring saya. Saya melihat apa yang saya percayai. Saya tidak percaya ada daging sapi. Saya tidak melihatnya. Semoga ini tidak membingungkan. Rahasianya cuma di sini. Sekarang kamu butuh berapa? Kamu ingin pendapatanmu sebulan berapa? Sesuai takaran keyakinanmu. Kalau hari ini pendapatanmu per bulan 3 juta, lalu kamu minta 1 miliar, jujur deh, ada keraguan di dalammu sini. Kecuali kamu udah terlatih. Dan itu akan seiring dengan pengembangan kapasitas dirimu. Sekarang kamu belum pernah pegang motor GP Valentino Rossi atau motor GP yang 2000 cc. Kamu hanya bisanya naik sepeda. Saya yakin kamu tidak akan minta langsung motor 2000 cc. Sesuai tingkat keterampilanmu, pertumbuhan keyakinanmu. Itu sebabnya jangan kecil hati. Seiring dengan perkembangan kapasitasmu, mindsetmu, maka keyakinanmu juga akan semakin bertumbuh.
Dokter mengatakan bahwa penyakitmu tidak mungkin bisa disembuhkan. Dokter masih manusia. Prediksi bisa salah. Mungkin orang-orang di sekitarmu berkata, tapi penyakit seperti ini, bro, tidak ada yang bisa umur panjang. Tidak ada pernah. Tapi saya mau beritahu, kalau kamu sakit dalam prediksi dokter, vonis dokter seperti itu, kamu yang akan menjadi testimoni, kamu orang pertama yang bisa selamat dari penyakit itu. Kalau mungkin orang-orang, teman-temanmu, kolegamu, atau keluargamu mengatakan, kita tidak ada keluarga yang kaya, tidak mungkin kita bisa berhasil, tidak mungkin kita bisa sukses, karena kita bukan keturunan orang kaya. Jangan dengarkan itu. Buktikanlah bahwa kamu orang pertama dalam keluargamu yang bisa menjadi orang sukses. Keyakinanmu menentukan. Sekarang pupuk keyakinanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh Tsebaot. Di dalam kitab Bible memberitahu, Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Artinya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Markus 9 ayat 23, kesetaraan yang sama. Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar sama orang yang berkeyakinan sama Tuhan. Hari ini, saran saya sudah buktikan ini. Pupuk percayamu hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oke, kalau kamu punya gelar akademis S1, S2, S3, jebolan dari luar negeri, atau mungkin dari Harvard, jangan terlalu andalkan kemampuan otakmu. Semua profesor, dokter, saintis, orang kaya mati. Tapi Tuhan tidak pernah mati. Otak kita cuma sebesar ini loh. Berapa besar dibandingkan bumi alam semesta ini? Kecil. Percayalah kepada Tuhan. Kamu punya gelar, degree, kesarjanaan, kepandaian, akademisi. Bagus, wawasanmu luas. Tapi jangan andalkan itu. Kamu harus percaya Tuhan. Waktu kamu percaya akan Tuhan, ketika keyakinanmu akan Tuhan, semesta alam bertumbuh, maka kamu akan bisa percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hari ini kamu minta kesembuhan atas penyakit kanker, anakmu yang sakit atau dirimu, atau orang-orang yang kamu kasihi, sudah divonis dokter, ini kanker gawat, sudah berkali-kali diobati sampai ke luar negeri, tidak ada hasil. Kamu harus percaya, seiring kedekatanmu dengan Tuhan, keyakinanmu dengan Tuhan, kamu percaya, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Waktu kamu percaya, bagi Tuhan tidak ada yang sulit, kamu sudah bisa melihat yang kamu percayai, saudaramu sembuh, anakmu sembuh, atau dirimu sembuh. Maka ketika kamu minta kesembuhan itu, kamu percaya, kamu sudah menerimanya, dan itu akan terjadi. Nggak perlu pakai visualisasi yang repot-repot. Apalagi kalau Bapak Ibu umur sudah 50-an, 60, 70 mau visualisasi. Aduh, sudah sulit. Tapi untuk keyakinan tidak mengenal usia. Semakin tua, semakin matang keyakinanmu. Jadi berita baiknya, hari ini, kamu pupuk keyakinanmu saja sama Tuhan yang kamu percayai. Ingat, alam semesta, langit, bumi, angkasa raya, gelegar, membahana. Cuma satu Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Tidak ada tiga Tuhan. Tuhan tidak beranak. Kalau ada dua Tuhan di bumi ini, pasti ada kompetisi. Nggak mungkin. Tuhan cuma satu. Tuhan itu esa adanya. Kamu percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dengan bukti-bukti kesemestaan alam yang indah ditata. Wajahmu cakep, nafasmu ada, jantungmu masih berdetak. Itu bukan faktor kebetulan. Ada Tuhan. Percayalah Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kamu butuhkan. Sekali lagi bro, tidak ada yang ringan dan yang berat di alam semesta, universe ciptaan Tuhan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Orang mati pun bisa dibangkitkan. Orang miskin bisa diperkaya.
terlalu mudah bagi Tuhan. Tugas kita hanya satu. Melekatkan percayamu kepada Sang Pencipta. Bukan latihan visualisasi. Bukan bioskop mental. Menulis 55 kali 5. Gak perlu pelajari itu terlalu dalam. Itu hanya tools untuk melatih kamu. Tapi yang paling penting kalau kamu percaya Tuhan, kamu yakin Tuhan bisa menciptakannya. Waktu kamu minta, kamu sudah melihat yang diciptakan itu, yang disediakan. Kamu dapat, you got it. Dan itu akan terjadi bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini video part 1. Saya akan bikin video part 2. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menyatu dengan Tuhan. Sehingga kamu berjalan dalam kehidupan ini tanpa keraguan sama sekali. Makan minummu pun disediakan. Sehingga kamu akan selalu bersyukur setiap hari. Karena Yesua dalam Matius pasal 6 ayat 32 diberitahu. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Sebab itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Tapi Bapakmu Tuhan. Tuhan menyebut dirinya sebagai Bapa. Bukan berarti punya ibu, bukan. Kedekatan yang paling dekat, hubungan yang paling dekat itu hubungan anak dan Bapa. Tapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Part 2 saya akan bahas. Jalani hidup ini bukan dengan kerja keras, kerja ringan. Kenapa ringan? Karena kamu bekerja bersama Tuhan. Tuhan yang beserta dengan kamu. Kamu akan menikmati keindahan hidup. Waktunya meninggalkan dunia, kita akan meninggal dalam kondisi happy, bahagia. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau kamu punya pertanyaan atau testimoni, jangan segan-segan hubungi saya. Ada nomor WA saya di kolom deskripsi atau kamu bisa isikan komen di sana. Saya percaya orang-orang sukses, orang-orang yang punya vibrasi tinggi akan kumpul bersama. Karena like attract like. Jangan khawatir, jangan stres lagi. Ada solusi dalam kehidupan ini. Percayalah kepada Tuhan Yahweh Sebaot. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu menyediakan apa yang kamu perlukan. Ketika kamu percaya itu, mintalah hal itu pasti terjadi. Gampang kan? Tinggal kamu bersyukur. Semuanya itu sudah terjadi. Kamu melihat apa yang kamu percayai. Bukan kamu percaya apa yang kamu lihat. Sampai jumpa lagi pada part 2. Salam.